Selamat berjumpa kembali saudari-saudara pada awal pekan sekaligus menjadi akhir bulan Januari, hari Senin 31 Januari 2022. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20 bertepatan dengan gereja merayakan seorang kudus, yaitu Santo Yohanes Don Bosco. Provisiat, selamat kepada kongregasi SDB dan semua paroki, lingkungan, stasi, atau komunitas yang berpelindungkan Santo Yohanes Don Bosco. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mendengarkan perikop Injil Markus tadi, tentu kita sungguh mengagumi karya Tuhan yang luar biasa, kuasanya
atas manusia, atas roh-roh. Kuasa Yesus untuk mengalahkan kejahatan termasuk roh-roh jahat yang senantiasa merongrong manusia, yang senantiasa membuat manusia tidak berdaya di hadapan Yesus takluk. Maka kuasa Yesus tidak perlu diragukan lagi. Setan-setan yang banyak, iblis-iblis, roh-roh jahat dikalahkannya, ditundukkannya. Sebagaimana kita dengar dalam banyak peristiwa penyembuhan, pengusiran setan oleh Yesus, termasuk dalam perikop Injil hari ini. Bukan hanya setan, saudara-saudari, tetapi kalau kita mau berefleksi lebih dalam, bahkan masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan, beban-beban hidup kita yang berat pun dapat menyebabkan kita mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan rohani yang bisa juga kemudian mengakibatkan kelumpuhan jasmani, kelumpuhan akal sehat pun. Disinilah kita membutuhkan Tuhan dengan firman-Nya yang meneguhkan, dengan firman-Nya yang menguatkan, dengan firman-Nya yang membebaskan. Firman Tuhan senantiasa menenangkan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita energi rohani untuk mampu memikul bahkan beban-beban berat, untuk mampu lepas dari kungkungan macam-macam penderitaan. Maka, saudari-saudara, janganlah kita kemudian mau dikalahkan oleh kuasa jahat. Janganlah kita kemudian menyerah dengan persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan yang seringkali, sekali lagi, bisa melumpuhkan akal sehat, melumpuhkan rohani kita, melumpuhkan jasmani kita. Untuk itu, saudari-saudara, imanlah yang berperan ketika akal tidak bisa mengerti persoalan-persoalan hidup yang sedang kita alami. Sakit yang berkepanjangan, beban ekonomi yang tidak ada jalan keluar nampaknya, beban-beban dalam hidup bersama yang seringkali membuat kita dalam tanda kutip menjadi lumpuh. Kita seringkali mengalami situasi yang tidak jelas, yang misterius. Dalam iman, saudari-saudara, kita dibantu untuk lebih mudah mengerti, lebih mudah memahami bahwa Allah bekerja dengan caranya sendiri. Yang kadang-kadang kita juga tidak paham, kita tidak mampu untuk mencerna, tapi itulah cara Tuhan bekerja, itulah cara Tuhan berkarya dalam hidup kita, cara-caranya yang ajaib. Iman menjadi lampu penerang, tapi sabda Tuhan senantiasa lebih menjadi pelita lagi. Sabdamu, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkahku. Di hadapan iman, saudari-saudara, tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak bisa terselesaikan. Kalau Anda punya iman, masalah Anda sebesar apapun menjadi kecil. Persoalannya adalah, adakah iman dalam diri kita? Yang kedua, saudari-saudara, orang yang kerasukan roh jahat lalu kemudian dibebaskan oleh Yesus tadi, diutus oleh Yesus untuk memberitakan belas kasih Allah atas dirinya. Secara pribadi dia meminta supaya dia menyertai Yesus, tapi Yesus mengutus dia. Pulanglah kepada keluargamu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah bagaimana Allah bekerja dalam dirimu. Saudari-saudara, pembebasan senantiasa
satu jalan atau seiring sejalan dengan perutusan untuk bersaksi. Dalam situasi sekarang ini, hal itu terus relevan, tidak hanya di dalam kitab suci, pada zaman dulu, pada zaman sekarang pun. Model mujizat pengusiran setan itu tidak terjadi sedramatis dulu ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan. Tetapi pembebasan dari kuasa jahat, dari kuasa iblis, terjadi dalam hidup kita ketika kita sebagai orang Kristiani datang menyambut, menikmati, mengalami belas kasih Tuhan dalam sakramen tobat, dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa jahat. Karena berdosa senantiasa berarti bahwa kita dikuasai oleh iblis yang memperdayai kita melalui macam-macam hal. Melalui keinginan, melalui apa yang kita lihat, melalui pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan duniawi kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengampunan dosa terutama di dalam sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, merupakan wujud pembebasan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis. Maka sama seperti dalam kisah Injil hari ini, kita pun perlu senantiasa bersaksi tentang belas kasih Allah, tentang pengampunan yang datang dari Tuhan. Namun persoalan pertama dan terutama adalah, saudari-saudara, persoalan kita adalah banyak orang yang berdosa dan mendapat pengampunan masih tetap merasa diri hina di hadapan sesama umat beriman yang juga de facto berdosa. Ada rasa gamang, ada rasa diri tidak layak, tidak pantas. Padahal kesaksian hidup yang paling efektif itu justru datang dari orang-orang yang mengalami belas kasih Allah yang besar. Kita ingat misalnya tokoh-tokoh dalam kitab suci. Paulus kurang berdosa apa, saudari-saudara? Santo Petrus kurang berdosa apa? Santo Agustinus, salah satu orang kudus, dosanya seabrek. Daud dalam kitab suci, dosanya tidak kira-kira. Fransiskus Assisi dan banyak orang kudus lainnya, juga tentu Yohanes Don Bosco yang kita rayakan hari ini. Karena itulah Santo Agustinus pernah mengatakan dan meneguhkan kita bahwa orang kudus punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan. Saudari-saudara, moga-moga kita semakin memantapkan hati. Kita mengakui diri sebagai pendosa tentu saja, merasakan menikmati pengampunan Tuhan, dan moga-moga kita disemangati untuk pergi bersaksi di dalam hidup berkeluarga, di dalam hidup bertetangga, di dalam hidup sebagai anggota masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas besarnya belas kasih-Mu kepada kami. Hanya kalau kami beriman, maka kami akan menikmati buah-buah pengampunan, buah-buah pembebasan. Kuatkan iman kami agar kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau berkuasa atas hidup manusia, berkuasa atas segala sesuatu, juga terhadap roh-roh jahat. Kuatkan kami yang telah menikmati belas kasih-Mu sepanjang hidup ini, teristimewa ketika kami menerima, merendahkan diri dalam
sakramen tobat. Moga-moga oleh karena pembebasan, oleh karena belas kasih yang kami alami itu, kami dikuatkan, kami disemangati untuk bersaksi di tengah dunia. So, Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.